teman-teman, kembali lagi dengan Rizky Irfan di Garasi Menggagas Kolaborasi. Kali ini di episode 3 Rizky akan ngobrol dengan dua orang fasilitator program Posyandu Sehat dan Berdaya yang sudah ada juga bersama Rizky. Kita sapa langsung ya. Halo. Halo Kak. Hai. Jadi ini ada dua orang. Daripada penasaran, kita langsung kenalan dulu aja ya. Silahkan, mau dimulai dari siapa kenalannya? Oke, saya Rina Homawati, biasa dipanggil Rina. Saya dari backgroundnya kesehatan masyarakat, ditempatkan di Padang Pariaman. Oke, ditempatkannya di Sumatera Barat ya, Iya. Padang Pariaman. Lanjut, satu lagi. Oke, halo. Aku Ika Nur Herlianti dan backgroundku seorang bidan dan aku dapat penempatan di Malang. Oke, di Malang, Jawa Timur. Jadi ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa. Nah, teman-teman ini kan jadi fasilitator program Posyandu Sehat dan Berdaya. Yap, benar. Kalau boleh nggak diceritain ke teman-teman, apa sih sebenarnya peran dan tugasnya fasilitator? Ika mungkin mau menceritakan sedikit tugasnya apa aja. Oke, kalau fasilitator Posyandu ya, saya biasanya di Posyandu itu ngebantuin ibu-ibu kader untuk melaksanakan Posyandu 5 meja. Kemudian kita setelah Posyandu nanti bisa merencanakan kegiatan untuk sebulan berikutnya. Kemudian nanti juga ada tugas kunjungan rumah, seperti itu. Oke, itu beberapa tugas dari fasilitator ya. Ya. Rina, ada yang mau ditambahin nggak tugas dari fasilitator program Posyandu Sehat dan Berdaya itu apa? Oke Kak, boleh. Tugasnya sebenarnya lebih kepada memberikan pendampingan kepada kader terkait hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan dan membiasakan apa aja yang sudah baik. Misal seperti 5 meja, itu kan sebenarnya sudah ada. Kita tinggal membiasakan sistem 5 meja dan meningkatkan apa yang belum ada. Misal meja 4 kita kuatkan lagi. Kemudian membiasakan untuk membuat pemberian makanan tambahan itu dari pangan lokal. Dan juga untuk memberikan pelatihan untuk penguatan kapasitas kader terkait informasi kesehatan ibu dan anak. Oke, jadi itu udah lengkap gitu ya. Nah, ngomongin tentang 5 meja tadi kayaknya disebutin sama Ika, disebutin juga sama Rina. Itu sebenarnya apa sih? Mungkin teman-teman yang lagi dengerin juga belum terlalu paham dengan 5 meja. Oke, siapa dulu nih? Boleh Oke. salah satu aja yang menerangkan. Oh iya, oke. Untuk sistem 5 meja, jadi kader itu harus memahami sistem 5 meja itu. Yang pertama adalah meja pendaftaran, kemudian meja kedua adalah meja penimbangan dan pengukuran tinggi badan, meja ketiga pencatatan, meja keempat penyuluhan, dan yang terakhir adalah meja pelayanan kesehatan atau konseling. Nah, untuk tugas kader sendiri sebenarnya kader mempunyai tugas di 4 meja itu, dan untuk yang meja kelima ini adalah tugas dari puskesmas atau yang lebih sering ditunjuk adalah bidan desa, seperti itu. Oke, jadi yang meja kelima itu tadi khusus untuk puskesmas, yaitu Bidan desa. bidan desa Iya, gitu ya. Tapi biasanya standby di nama situ. meja yang kelimanya namanya tadi apa? Pelayanan kesehatan. Pelayanan Pelayanan kesehatan. kesehatan. Isinya biasanya apa aja? Lebih kepada imunisasi, kemudian pemeriksaan ibu hamil, dan pemeriksaan kondisi kesehatan gizi balita. Oke, jadi itu ya, ada 5 meja, tapi yang dilakukan oleh kader di 4 meja aja, sedangkan meja kelima dilakukan oleh bidan desa atau perwakilan dari puskesmas. Iya. Nah, selama 6 bulan, teman-teman tugas ada yang di Malang, kemudian ada yang di Padang, Sumatera Barat, Padang Pariaman ya, tepatnya di Sumatera Barat. Itu mungkin kan teman-teman sudah melalui banyak sekali cerita dengan kader-kader di sana ya. Yang jadi momen paling mengagetkan selama ini. Kalau dari Rina apa nih selama mendampingi ibu-ibu kader Posyandu ini? Selama mendampingi. Jadi selama mendampingi itu justru malah pada waktu akhir pasca hari perayaan dan apresiasi kemarin. Jadi pas waktu akhir itu 2 hari sebelum pulang ke Jakarta, itu ibu-ibu datang ke rumah, semua ramai-ramai gitu, membawakan sekali banyak oleh-oleh, hadiah, dan ada juga yang sampai menyumbang lagu, nangis haru, dan itu sampai malam hari. Dan di situ saya baru merasa
di sini saya tidak sendiri, punya banyak ibu, punya banyak doa. Jadi kayak selama ini berarti saya sudah punya banyak sekali saudara yang itu kalau misal saya ke Padang tuh udah ada yang aku harus datengin gitu, nggak cuma datang untuk kerja atau sekedar jalan-jalan gitu. Jadi udah ada saudara yang bisa aku datang, lebih dari seorang Fasil kepada si kader, kayak udah saudara jadi ibu sendiri gitu. Jadi ini tuh sebenarnya bukan sedang melaksanakan tugas, tapi ini menambah persaudaraan di sana juga gitu ya. Menarik ya, bukan cuman ini tuh urusannya nggak cuman kerja kok, ini urusannya lebih dari sekedar kerja, karena kita bisa nambah saudara juga di sana ternyata ya. Oke, kalau dari Ika sendiri nih, momen yang paling mengagetkan yang terjadi selama 6 bulan Ika mendampingi para kader di Malang. Best moment gitu? Boleh shocking moment, boleh best moment juga boleh. Yang paling bikin terkejut gitu. Oke. Sebenarnya banyak sih kalau untuk best moment dan shocking moment ya. Kalau boleh ngambil 2, yang pertama itu ketika salah satu ibu kaderku, karena aku biasanya sebelum pelatihan itu selalu membiasakan untuk menyanyi, dan nyanyian itu nyanyian tentang cuci tangan, dan pada dasarnya itu kan kita membiasakan untuk pola perilaku hidup sehat seperti itu. Kemudian aku latih ibu kaderku, kemudian si ibu kader itu ternyata kan salah satu guru di SD di sana. Kemudian si ibu kader bisa menularkan kebiasaan nyanyian cuci tangan itu ke anak-anak SD. Nah itu dari situ wow sekali gitu. Ternyata ilmu atau sedikit informasi yang aku berikan itu bisa sampai ke ibu kader. Kemudian yang kedua, kemarin pas waktu hari apresiasi, nah si ibu kader ini ada salah satu dari Posyandu Cendrawasih yang ternyata sangat baik menyimak ketika kita melakukan pelatihan tentang penyuluhan. Nah dari situ ibu itu bisa tidak hanya sekedar menyuluh, jadi bisa mengajak audiens untuk terlibat langsung dengan beliau memberikan penyuluhan kepada ibu bayi balita, dan itu jauh di luar ekspektasiku yang selama ini sudah pernah aku berikan teknik-tekniknya, tapi ternyata ibunya itu bisa mengembangkan sendiri dan bisa berimprovisasi, dan itu sangat wow sekali buat aku. Shocking banget. Jadi kadang-kadang kita malah justru ragu di awal. Kita nggak percaya sama perubahan-perubahan kecil yang terjadi, bahkan mungkin sampai akhirnya kita tahu bahwa perubahan ini bukan lagi perubahan kecil gitu ya, ini perubahan yang mengagetkan, bahkan mengejutkan. Nah, itu perubahan-perubahan yang mungkin bisa jadi dikatakan dulunya tidak seperti itu, sekarang terjadi seperti yang dirasakan oleh Rina dan juga Ika gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita melihat bukan lagi sudut pandangnya apa yang fasilitator berikan, dampingi kepada kader, tapi kita melihat ke dalam diri Rina dan Ika masing-masing gitu ya sebagai fasilitator. Apa sih yang menurut Rina dan Ika tuh beda gitu ya sebelum jadi fasilitator bertugas di lapangan sampai sekarang udah 6 bulan dan udah pulang lagi selesai program, itu apa sih bedanya dari dalam diri teman-teman yang di sini? Mulai dari Ika dulu mungkin, apa nih yang beda banget sampai gak ngerasa bahwa wah ternyata saya sudah bisa melampaui ini ya. Oke, silakan. Dua perbedaan yang sangat terlihat jelas di aku adalah yang pertama adalah cara ngelola emosi. Dulunya aku orang yang kalau misal nggak suka, gue langsung ngomong gitu. Gitu. Terus tapi setelah belajar selama 6 bulan, karena hidup dengan ibu-ibu kader kan, dengan ibu-ibu harus sopan santun, kemudian harus bisa lebih sabar seperti itu. Nah setelah ini saya bisa bisa mengelola emosi, jadi lebih sabar, kemudian lebih bisa menghargai orang lain, menghargai waktu, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tingkat skill komunikasi. Karena dulu sebelum jadi fasil, mau ngomong aja susah. Mau mengekspresikan sesuatu yang ada di otak tuh agak lama, ngeresponnya lambat, terus ketika diutarakan ternyata beda gitu. Harusnya A, kadang munculnya
B gitu. Jadi setelah saya jadi fasilitator selama 6 bulan ini, jadi kemampuan skill berbicara, menyampaikan informasi itu lebih terupgrade. Jadi naik kelas lah, naik tingkat, yang tadinya mungkin 2, 3, sekarang udah bisa 6-7 poinnya. Luar biasa. Jadi ternyata ada juga ya perubahan tidak dirasakan oleh kader-kader, tapi perubahan justru dirasakan oleh Ika sendiri, mulai dari komunikasi yang makin baik, pengelolaan emosi yang makin baik. Jadi 2 arah ini programnya, selain untuk para ibu kader, posyandu, ke diri sendiri pun ada perubahan yang benar. dirasakan. Luar biasa. Nah, cerita dari Rina gimana nih, Rina? Kalau dari Rina sendiri lebih kepada manajemen waktu dan manajemen ekspektasi. Oke, coba diceritakan. Untuk manajemen waktu kita fasil sendiri, mendampingi 5 posyandu, dan itu dengan keadaan kader yang berbeda tentunya, dan sasaran posyandunya juga beda-beda. Dengan banyak drama dari ibu-ibu kader, jadi kita bisa memanage waktu kapan sekiranya kita harus mengunjungi ibu A, kapan sekiranya kita harus pergi ke puskesmas, dan itu untuk dalam konteks fasil sendiri di 5 posyandu dan 5 dusun yang berbeda itu cukup menguras tenaga gitu. Jadi lebih bisa memanage waktu untuk mengelola itu sendiri. Kemudian manajemen ekspektasi. Jadi awal-awal tuh kayak merasa nanti aku melakukan ini akan menjadi seperti ini gitu, positif terus, tapi ternyata setelah di lapangan banyak sekali PHP gitu, banyak sekali hal-hal yang di luar kendali gitu, dan itu harus bisa dealing sama diri sendiri bahwa ini memang baiknya seperti ini, untuk gimana caranya aku untuk mengatur ini gitu agar bisa istilahnya berubah gitu, atau menjadi lebih baik gitu kan. Mungkin menjadi lebih fleksibel terhadap resultnya gitu ya, jadi, hasilnya ya. Lebih, dan memandang sesuatu hal yang terjadi itu lebih kompleks gitu Kak. Jadi kalau misal ada sesuatu hal terjadi A gitu, kalau dulu tuh saya pasti langsung negatif atau berpikir bahwa ini salah, langsung menyalahkan sesuatu. Kalau sekarang lebih banyak cabangnya gitu. Pasti ini ada hal yang kedepannya akan seperti ini gitu. Jadi lebih kepada dealing sama diri sendiri dan percaya terhadap kemungkinan ke depan tuh akan ada perubahan. Oke. Ternyata itu tuh harus dialami dulu gitu ya, sehingga bisa membuat sebuah perubahan atau pembelajaran untuk diri kita sendiri sampai dalam banget maknanya mungkin buat kehidupan Rina maupun Ika sendiri. Nah, itu kan tadi perubahan yang Rina dan Ika rasakan gitu ya. Nah, sekarang kita ngobrolin perubahan lagi kalau dari sudut pandangnya adalah penerima program gitu ya, atau mitra program kita. Ada para kader dan mungkin juga di dalamnya stakeholder yang berhubungan, ada puskesmas, dinas kesehatan gitu kan, selama ini bermain-main dengan mereka. Kalau menurut Ika di Malang gitu ya, perubahan apa sih yang signifikan terlihat gitu? Jadi semua orang bisa ngelihat bahwa memang terjadi perbedaan nih di ibu-ibu kader juga, sebelum didampingi dan setelah didampingi. Oke, untuk perubahan sendiri untuk ibu-ibu kader itu, yang pertama tadinya ibu-ibu kaderku yang ada di Malang itu susah sekali mengekspresikan sesuatu. Jadi beliau-beliau ini merasa minder karena memang mungkin ceritanya, Mbak, saya ini cuma tamatan SD kok bisa, kok harus ngasih tahu yang tamatannya misal S1, S2 seperti itu kan. Nah, dari situ saya melatih mereka untuk percaya diri, melatih kepercayaan diri untuk bisa mengekspresikan sesuatu atau bisa mengungkapkan sesuatu. Jadi saya terus motivasi. Kemudian pas kemarin setelah hari apresiasi, seorang ibu bilang, saya selama pelatihan ini jadi lebih bisa mengungkapkan perasaan, kemudian bisa lebih berani ketika ngobrol dengan orang tua. Kemudian beberapa juga orang tua bilang ke posyandu bahwasanya sekarang kadernya lebih perhatian ya, seperti itu. Dan satu poin lagi yang ini juga sebenarnya masuk salah satu best moment saya, yaitu ketika saya diajak rapat sama Ibu Lurah yang notabene beliau sangat
punya potensi untuk menggerakkan kader di situ. Dan salah satunya Ibu Lurah bilang untuk saya tertarik dengan program yang dibawa oleh Gagas ini, yaitu program kunjungan rumah, dan insya Allah saya kepengen untuk bisa meneruskan di Malang sana, seperti itu. Luar biasa. Iya. Oke, jadi nggak kerasa gitu ya kalau yang namanya membuat diri kita sendiri untuk berubah aja sulit, ya pastinya juga membuat orang lain berubah kan sulit. Tapi ternyata bisa kalau nanti terakhir saya pengen tahu kunciannya menurut teman-teman apa ya. Siap. Nah kalau dari Rina, gimana Rina? Perubahan yang jelas dari terlihat kader gitu. itu lebih kepada administrasi dan membiasakan hal-hal yang sudah ada. Jadi sebenarnya di Posyandu di Padang itu sudah lama sekali menggunakan sistem 5 meja, tetapi tidak konsisten, dan itu untuk meja keempat pun tidak maksimal, jadi masih malu-malu. Meja yang penyuluhan. Nah, untuk Rina, perubahan yang Rina bawa untuk di sana itu lebih kepada buku register. Jadi kalau di Padang itu sebelum saya hadir ke sana hampir 5-5-nya itu bukunya tidak sesuai dengan apa yang puskesmas harapkan. Jadi seperti buku tulis, kemudian ditulis nama, panggilan, dan berat badan, dan itu pun setelah Posyandu hilang gitu Kak. Jadi tidak terdokumentasikan dengan baik. Kemudian setelah ada pendampingan dari Rina, kemudian Rina juga koordinasi dengan puskesmas tentunya dan bidan desa, barulah disusun buku register yang sebagaimana mestinya Posyandu itu mempunyai data tersebut. Kemudian hal-hal kecil lainnya seperti menggerakkan aktor-aktor setempat. Jadi untuk hal-hal Posyandu ini kan masih ada yang belum tahu kedudukannya seperti apa, kelembagaannya milik siapa, dan semenjak ada pendampingan dari Fasil, aktor-aktor setempat seperti wali nagari kalau di Padang, kemudian wali korong, dusun-dusunnya, dan hampir kayak ibu-ibu PKK-nya itu memahami benar-benar bahwa Posyandu ini milik nagari, dan untuk aktor-aktor penggeraknya tersebut jadi tergerak untuk ikut memperhatikan si Posyandu itu. Oke, luar biasa juga nih pencapaiannya, perubahannya gitu ya. Itu yang langsung bisa terlihat gitu ya, tidak maksudnya gimana ya, langsung bisa terlihat karena bukunya jadi ada gitu kan ya. Terus kemudian stakeholder terkait juga jadi perhatian, aware gitu. Nah, pertanyaan terakhir untuk teman-teman berdua nih. Teman-teman kan tugasnya jadi fasilitator, pendamping masyarakat, khususnya bidang kesehatan, kader-kader Posyandu di daerah penempatannya masing-masing. Untuk berubah, baik berubah diri sendiri atau berubah kader gitu ke arah yang lebih baik perilakunya, apa sih menurut teman-teman yang jadi salah satu kunciannya? Mungkin singkat aja, sekitar 1 kalimat atau 2 kalimat, karena semakin singkat berarti itu kunciannya gitu. Kalau semakin ngobrolnya banyak tuh berarti kunciannya nggak singkat gitu ya. Itu bukan kuncian tapi itu strategi-strategi banyak gitu. Silakan siapa dulu yang mau menyampaikan kunciannya menurut pendapatnya siapa dulu nih? Rina dulu ya, boleh. Silakan Rina. Kalau menurut saya perubahan itu mulai dari sekarang, mulai dari hal kecil dan mulai dari diri sendiri. Oke, luar biasa ya. Sekarang kecil, diri sendiri. Kalau Ika? Kalau menurut saya perubahan itu proses bukan hasil. Jadi kita nikmati prosesnya karena perubahan itu bersifat kontinuitas. Oke, perubahan itu terus berlanjut ya, seperti keberlanjutan. Oke teman-teman, terima kasih atas kesempatan waktunya gitu ya. Saatnya sekarang juga Rizky harus pamit dari Garasi menggagas kolaborasi. Nantikan di episode Ya, selanjutnya. Terima kasih, selamat beraktivitas lagi untuk Ika dan Rina. Terima kasih Kak Rizky.